Halo sahabat Cicital semuanya, apa kabar kalian hari ini? Cici selalu mendoakan kalian agar kalian selalu sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan series Legacies yang mulai dirilis pada tahun 2018. Buat kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang Landon dan Raphael meninggalkan sekolah Salvatore demi mengamankan sekolah tersebut dari kedatangan monster-monster yang sebenarnya ingin membawa Landon kembali ke Malivore. Sphinx lalu memberikan ramalan dan mengatakan kalau mereka sekarang berbakti kepada pemimpin mereka yang baru, yang ternyata selama ini yang memakai jubah berwarna merah itu adalah Necromancer. Lalu apakah yang terjadi dengan Agent Clark setelah dia dibunuh oleh Necromancer? Apakah dia benar-benar mati? Lalu mengapa lubang Malivore benar-benar tertutup? Kita bakal melanjutkan cerita ini, simak videonya sampai habis ya. Kalian yang udah nonton season 1, tentunya kalian ingat dong dengan cuplikan ini ketika Necromancer ditahan di sel bawah tanah. Ketika dia hendak mencuri belati, ya dia memang sudah mencuri belati tersebut yang menjadi kunci pertama dari Malivore. Satu kunci terbuka, lalu dia pun bebas. Scene lalu berpindah kepada seorang pria yang terbangun dari tidur di tepi jalan. Dia diingatkan oleh polisi ini, namun pria ini terlihat menyombongkan diri. Ternyata dialah Necromancer, namun dia terkejut melihat wajahnya terlihat normal seperti orang biasa dan dia juga tidak memiliki kekuatan. Tingkahnya ini malah membuat dirinya seolah-olah terlihat seperti orang gila. Itu adalah scene 1 tahun yang lalu. Kita kembali ke scene pada saat sekarang ini. Hope yang sudah kembali ke sekolah Salvatore, dia kembali ke kamarnya. Namun sepertinya belum semua hal berjalan sesuai yang dia inginkan. Josie masih menghindarinya. Dan ternyata kamarnya juga sudah ditempati orang lain. Gadis ini bernama Alyssa. Dulunya dia pindah ke kamar ini ketika semua orang melupakan Hope. Penyihir berwajah Asia ini sepertinya tidak begitu menyukai Hope, begitupun sebaliknya. Alaric dan Dorian sempat membicarakan tentang Sebastian, di mana mereka harus mencari tahu dulu tentang masa lalunya sebelum mereka membiarkan Sebastian berada di sekolah ini. Ditambah lagi, Alaric juga tahu kalau putrinya ini, yaitu Lizzie, dekat dengan Sebastian. Scene lalu kembali kepada 11 bulan yang lalu, kita sekarang fokus kepada kehidupannya Necromancer ketika dia sudah kembali menjadi manusia. Jadi yang dikatakan dia bebas dari Malivore, dia ternyata dikembalikan kepada sosok manusia, tidak lagi berwujud monster. Namun kita bisa melihat tingkahnya yang seperti ini, sepertinya dia tidak menikmati menjadi manusia. Dia ingin kembali lagi menjadi sosok yang memiliki kekuatan. Dia membangkitkan kecoak, namun dia malah terlihat seperti orang bodoh. Dia pun diperintahkan oleh bosnya untuk melakukan berbagai hal, sepertinya Necromancer tidak menyukainya. Oh ya, di sini Necromancer bernama Ted. By the way, ini adalah temannya sesama bekerja di sini. Dia bernama Chad, dia juga tidak suka dengan bos mereka. Lalu ini adalah scene 10 bulan yang lalu. Jadi dia sudah sohib ya dengan Chad. Necromancer ini menginginkan kekuatannya kembali dan sepertinya Chad ini juga percaya. Dia mulai kembali melatih kemampuannya, ternyata dia bisa membangkitkan kecoak mati. Itu mengejutkan Chad dan Chad sepertinya mau untuk menjadi acolyte dari Necromancer alias pengikutnya. 7 bulan yang lalu, di sini Necromancer berusaha untuk membangkitkan kucing. Butuh waktu agak lama ya sehingga Chad penasaran, lalu akhirnya dia pun berhasil membangkitkan kucing hitam ini. 5 bulan yang lalu, sepertinya Necromancer ini mulai kesal karena dia sudah membutuhkan waktu yang banyak hingga berabad-abad untuk bisa mendapatkan kekuatan full seperti Necromancer. Chad yang menjadi sahabat setia untuk mendukung Necromancer ini, dia pun menghiburnya dan mengajak Necromancer untuk pergi ke lubang Malivore dan mengencinginya. Nah, ketika mereka datang ke sini, ternyata lubang Malivore tidak ada lagi cairan lumpur di dalamnya. Namun Necromancer tetap menginginkan kekuatan gelapnya untuk kembali, sehingga pengorbanannya yaitu dengan membunuh Chad ini. Kita beralih sejenak kembali ke masa sekarang. Ini adalah Josie yang pergi ke kantor kepala sekolah, yaitu ini adalah kembali menjadi kantor ayahnya. Josie mengambil jam pasir yang dulu sudah menyerap energi sihir hitam yang pernah dia gunakan. Ya, jam pasir inilah yang menampung seluruh energi sihir hitam yang pernah digunakan oleh Josie. Dia hampir saja kepergok oleh ayahnya, namun Josie mengalihkan kalau dia datang ke sini untuk mengantarkan makanan. Setelahnya datanglah Sebastian yang dipanggil oleh Alaric.
Karena sepertinya setelah mencari tahu tentang Sebastian, Alaric tidak yakin Sebastian ini pantas untuk berada di sekolah ini. Kecuali jika Sebastian bisa lulus tes dan mampu membaurkan dirinya dengan berbagai faksi, yaitu penyihir, vampir, dan werewolves. Ketika Sebastian mengatakan dia ingin dikawal oleh Elizabeth atau Lizzie, Alaric menegaskan kalau dia melarang Sebastian untuk dekat dengan putrinya. Ternyata yang bakal menemani Sebastian untuk tur di sekolah ini dan bertemu dengan para faksi lainnya itu adalah Landon. Sebastian juga meminta maaf karena sebelumnya dia sudah membunuh Landon ketika hendak membawa Landon kembali ke sekolah. Landon kembali bertemu dengan Josie dan sepertinya itu agak sedikit canggung dan itu juga disadari oleh Sebastian, apalagi ketika Hope datang. Hope hanya tidak ingin Josie menghindarinya hanya karena kedatangannya kembali ke sekolah ini. Hope juga tahu kalau Sebastian pada saat sekarang ini sedang dikawal oleh Landon. Pertama, dia bakal dibawa ke kawanan serigala. Ya, kita sama-sama tahu ya kalau vampir dan serigala itu benar-benar bertentangan. Disinilah Sebastian diajak bermain dengan para serigala. Berkali-kali dia diserang namun dia bisa menghindar, namun pada satu titik dia diserang oleh Jed. Namun dia masih bisa mengontrol kesabarannya dan bisa bersikap tenang. Kita kembali kepada Necromancer 5 bulan yang lalu. Dia kembali mengubah penampilannya kepada sosok yang buruk rupa. Bahkan totalitas dia sampai menyayat kulitnya sampai berdarah-darah seperti ini. 4 bulan yang lalu, setelah percobaan banyak, dia akhirnya berhasil membangkitkan manusia, yaitu Chad, sahabatnya, yang sekarang ini akan menjadi pengikut setianya. Necromancer bakal mengajak Chad untuk pergi ke suatu tempat yang memiliki kekuatan magis, yaitu sebuah pemakaman. Kita kembali kepada masa sekarang ini, ketika Sebastian sedang berusaha untuk menaklukkan para faksi yang berada di sekolah ini. Sebelumnya dia sudah berbaur dengan para serigala, pada saat sekarang ini dia bakal berbaur dengan para vampir lainnya. Oh iya, gadis ini adalah Alisa tadi ya, yang menjadi teman satu kamarnya Hope. Dia lalu menanyakan kepada MG, apakah itu cowok yang sekarang ini sudah dekat dengan Lizzie, yang mana Lizzie itu adalah cewek yang disukai oleh MG. Karena Alisa ini berada di pihak MG, jadi dia juga tidak bakal suka dengan vampir baru tersebut, yaitu Sebastian. Mereka bakal bekerja sama untuk membuat Sebastian tidak diterima di sekolah ini. Tiba-tiba datanglah Alisa dengan tangannya yang berdarah. Namun bukan Sebastian saja yang dibuat terpengaruh, melainkan semua vampir yang berada di sana juga terpengaruh dengan darah yang dikeluarkan oleh Alisa, yaitu darah manusia. Sehingga terjadilah ketegangan di ruangan ini, di mana para penyihir juga menentang vampir yang ingin menghisap darah manusia. Dorian dengan sigap datang dan membubarkan semuanya, lalu darah itu bakal dibersihkan kembali. Namun setelah semuanya pergi, tinggallah MG di sini karena dia adalah vampir baru yang berusaha keras untuk menahan hawa nafsunya. Disinilah Sebastian berusaha untuk menenangkan MG dan memang itu berhasil. Landon menyadari kalau Sebastian bukanlah ancaman di sekolah ini. Jam pasir yang pada saat sekarang ini sudah berada kembali di tangannya Josie. Oh ya, benda ini bernama Mora Miserium. Josie berusaha untuk melindungi jam pasir ini, namun ternyata dia malah mendapatkan penglihatan. Ketika jam pasir ini pecah, gedung sekolahnya terbakar, lalu dia juga melihat sosok dirinya yang memiliki mata hitam dan pucat. Ini dia Necromancer dan juga ditemani oleh Chad, pengikutnya. Itulah sebabnya selama ini kita melihat orang-orang berjubah merah berada di pemakaman ini. Ternyata itu adalah mereka. Untuk benar-benar mendapatkan kekuatannya, Necromancer harus melakukan banyak pembunuhan. Dan sepertinya Chad ini mulai merasa tidak nyaman. Dia merasa kalau dia sudah salah mendukung seseorang. Josie yang kembali belajar dan mencari tahu bagaimana caranya untuk melindungi diri dari jam pasir ini. Ternyata hal itu disadari oleh Dorian. Josie mengatakan kalau dia bakal mengamankan jam pasir ini. Lalu karena dirinya sudah semakin terdesak menjawab pertanyaan Dorian, akhirnya dilindungi oleh Hope yang mengatakan Hope bakal membantu Josie. Walaupun Josie menolak bantuan Hope, ternyata Hope memiliki sihir yang bisa membuat jam pasir tersebut tersegel. Dan ini adalah scene 1 minggu yang lalu ketika Necromancer sudah memantau sekolah Salvatore dan mengetahui adanya Mora Miserium, yaitu jam pasir yang menampung sihir hitam Josie, yang mana jam pasir tersebut bakal dirampas oleh Necromancer untuk mendapatkan kekuatan sihir hitam. Setelah berusaha membaurkan dirinya dengan para werewolf dan vampir, pada saat sekarang ini Sebastian bakal berkumpul dengan para penyihir. Nah, disinilah akhirnya dia bertemu kembali dengan Lizzie, gadis yang dia cintai.
Nah, pada saat sekarang ini, Alisa yang tadinya memecahkan piring dan membuat tangannya berdarah, dia menggunakan bola kristal ini untuk memeriksa perasaan yang sebenarnya dari Sebastian. Ketahuanlah kalau Sebastian ini takut dengan dunia modern dan takut tidak diterima di sekolah ini. Juga tentang masa lalunya yang dulunya bekerja di sebuah kapal bajak laut. Sebenarnya Sebastian itu sedih dengan masa lalunya, namun karena dipancing seperti itu akhirnya kemarahannya malah terlampiaskan kepada Landon. Dia pun diredam oleh para penyihir dan dihentikan oleh Lizzie karena Sebastian sudah kesakitan. Waktu kecil dulu dia sudah dijual oleh orang tuanya kepada kapal dagang. Sebagian dari cerita buruk di masa lalunya sampai akhirnya dia menemukan cintanya. Juga pada saat sekarang ini dia bertemu dengan seseorang yang mirip dengan kekasihnya dulu, yaitu Lizzie atau yang dia panggil Elizabeth. Dan Landon yang mengatakan kepada Alaric kalau Sebastian itu bukanlah seseorang yang menjadi ancaman di sekolah ini. Sebastian bukanlah sosok yang berbahaya. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Namun sepertinya Alaric yang membaca buku yang di dalamnya ada sejarah tentang Sebastian. Alaric penasaran akhirnya menemukan Sebastian yang jajan di luar, yaitu memakan darah manusia. Bagi Alaric, Sebastian tidak aman berada di sekolah Salvatore, juga tidak bakal aman dilepaskan ke dunia manusia. Josie hanya tidak mengerti mengapa dirinya yang terpilih untuk melindungi jam pasir ini. Hope mengatakan kalau Josie itu sebenarnya lebih kuat dari apa yang Josie sadari. Necromancer pada saat sekarang ini sedang tertidur, namun Chad yang merasakan kalau Necromancer itu adalah orang yang jahat, dia berusaha untuk membunuhnya. Ternyata siasatnya malah ketahuan, Necromancer marah, namun dia membebaskan Chad. Chad sebenarnya ingin menyadarkan Necromancer kalau sebenarnya Necromancer itu sudah dibebaskan dari Malivore dan dikembalikan ke wujud manusia. Sebenarnya dia diberikan kesempatan kembali untuk menjadi orang yang baik. Mengapa Necromancer malah ingin kembali mendalami ilmu hitam? Yang mana itu berarti dia kembali gagal dalam hidupnya. Nah, ini dia kejadian kemarin ketika jasadnya Agent Clark dibawa oleh zombie ke sini. Agent Clark merupakan putranya Malivore. Nah, pada saat sekarang ini Necromancer dengan siasatnya dan dengan ilmu sihirnya menjadikan putra Malivore ini sebagai portal baru dari lubang Malivore. Setelahnya, Josie dan Landon berusaha untuk mendekor kamarnya Hope. Josie dan Landon sekarang menyadari kalau sebenarnya mereka lebih cocok untuk berteman. Atas apa yang sudah terjadi selama ini, mereka menyadari kalau mereka adalah sahabat yang saling menyayangi satu sama lain. Sekarang Lizzie datang menemui ayahnya dan menanyakan di mana Sebastian, apakah ayahnya benar-benar sudah mengusir Sebastian dari sekolah ini. Ternyata itu benar dan itu membuat Lizzie amat sangat bersedih. Portal baru dari Malivore yang tadinya sudah diciptakan oleh Necromancer, datanglah kemunculan sosok monster yang baru. Monster itu pun disuruh oleh Necromancer untuk menjemput jam pasir, yaitu Mora Miserium milik Josie. Episode ini pun berakhir sampai di sini dan kita bakal melanjutkan ke episode selanjutnya. Episode ini berawal dengan diperlihatkannya kejadian 8 tahun yang lalu di mana Alaric menyelamatkan seorang anak yang merupakan seorang penyihir. Ini adalah Alisa ketika dia masih kecil. Dia sudah menyebabkan ledakan di rumahnya dan dia bakal diamankan oleh Alaric ke sekolah Salvatore. Namun ternyata di sekolah ini Alisa seringkali berselisih paham dengan teman-temannya, termasuk pada saat sekarang ini ketika dia meminta bunga yang dipakai oleh Josie dan Lizzie. Ya, ini adalah Lizzie dan Josie ketika mereka masih kecil ya. Mereka menolak permintaan Alisa. Alisa pun lalu malah menyihir mereka. Lalu ini adalah 4 tahun yang lalu ketika mereka bermain bersama. Ya, walaupun permainan ini hanyalah bercandaan, candaan yang membuat teman-temannya tertawa dan seolah-olah itu menertawakan Alisa. Alisa yang tidak terima, dia pun mengeluarkan kekuatannya. Entahlah, mungkin karena dia sering kali dibully ya, Alisa ini malah tumbuh menjadi sosok yang kasar. Dia suka berkelahi dan itu membuat Alaric khawatir. Kita kembali kepada scene pada saat sekarang ini ketika Hope kembali ke kamarnya untuk mengambil buku. Dia terkejut melihat Alisa sedang bermesraan berdua dengan Chad. Dengan rasa kesal, Hope pun meninggalkan kamarnya dan dia pun tanpa menyadari kalau dia sudah bersenggolan dengan seorang monster. Monster yang berjalan di lorong asrama ini benar-benar tidak terlihat oleh siapapun. Alisa yang benar-benar tidak paham dengan batasan sampai membawa laki-laki dan juga memakai barang-barang milik Hope. Dia merupakan sosok yang bakal menjadi sasaran empuk dari jin ini. Ini adalah jam pasir yang pada saat sekarang ini sedang mereka otak-atik apakah mereka bisa menghentikannya. Namun malah keretakannya itu membuat Alaric takut.
Karena ketika nantinya jam pasir ini pecah, maka sihir itu bakal menyerang Josie. Lizzie pun mengusulkan bagaimana kalau seandainya mereka membuang jam pasir ini ke suatu tempat yang mana sihir tidak akan bisa kabur, yaitu Prison World. Jadi gini ya, Prison World itu sejenis dunia paralel di mana dibuatlah sebuah dunia tersendiri di mana di sana tidak ada manusia-manusia lainnya. Yang biasanya yang dilemparkan ke sana adalah orang-orang yang tidak diharapkan untuk berada di dunia nyata. Untuk membuat sebuah prison world atau dunia penjara, mereka bakal membutuhkan ascendance, yaitu sesuatu yang bakal mengarahkan mereka ke dunia tersebut. Untuk membuat ascendant dan prison world yang baru itu bakal membutuhkan banyak penyihir, juga membutuhkan darah Bennett. Mereka bakal melakukan siasat ini nanti malam. Ini adalah Alaric yang menceritakan tentang jam pasir tersebut kepada Emma. Ya, Emma sudah kembali ke sekolah ini, dan dia juga terkejut akhirnya dia kembali bertemu dengan Dorian. Hari itu adalah Coven Day, di mana para penyihir bakal berkumpul untuk mengenal lebih dalam satu sama lain. Lalu datanglah Alyssa dengan sombongnya. Dia juga menyadari kalau dirinya tidak disukai oleh orang-orang. Dia juga terang-terangan mengatakan kalau dia tidak menyukai Hope. Tanpa dia sadari ternyata dia sudah dipengaruhi oleh monster ini. Monster ini bernama Karin. Sekarang datanglah giliran satu persatu bagi mereka untuk mempresentasikan diri. Ini adalah Wade. Ya, cowok ini adalah penyihir yang sebelumnya sudah meminjamkan kamera kepada MG untuk memata-matai Lizzie. Wade mengatakan kalau dia sangat bodoh dalam sihir. Wade lalu mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang penyihir, melainkan dia adalah seorang peri. Dan itu malah menimbulkan tertawa dari teman-temannya, seolah-olah Wade ini semakin diejek. Wade yang juga tidak mengingat orang tuanya, malah Alyssa ini mengatakan kalau orang tua Wade itu sudah masuk ke Malivore. Dan sebaiknya Wade juga harus masuk ke Malivore agar semua orang melupakannya. Wade terkejut melihat adanya seorang monster di ruangan tersebut, namun sepertinya hanya dirinya lah yang melihat monster itu. Dia takut mengatakan kepada semua orang dan takut membuat dirinya seolah-olah membuat bualan. Mendengar Alyssa yang berbicara kasar seperti itu, Hope pun lalu menimpali dan mengatakan kalau menjadi teman sekamar Alyssa serasa berada di neraka. Mendengar itu, Emma pun terkejut melihat Hope yang sudah bisa berbicara kasar juga. Ternyata Hope juga sudah dipengaruhi oleh monster yang tak terlihat ini. Ini dia Hope yang pribadinya sudah terpengaruh, dan dia juga mengatakan sepatu temannya ini lebih bagus daripada temannya ketika memakai sepatu tersebut. Juga ketika dirinya disapa oleh pacarnya yaitu Landon, Hope malah mengatakan kalau Landon itu adalah beban. Karena memang ya Landon itu tidak memiliki kekuatan lain selain menjadi Phoenix, yaitu bisa bangkit lagi setelah mati. Ini dia Landon yang sedang mempelajari buku-buku ya, karena Landon seringkali melakukan riset dan sering membaca ya. Dia mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi dengan Hope. Hal itu juga disadari oleh Wade. Dia pun mendapatkan beberapa informasi tentang apa yang mereka hadapi. Kalau sebenarnya mereka sedang berhadapan dengan seorang monster yang bernama Karin. Katanya di sini Karin ini adalah monster Arab. Kalau kita tahunya itu adalah jin ya, jin Karin, yang membisikkan hati manusia untuk berbuat jahat dan mendatangkan perselisihan. Memang makhluk itu tidak terlihat, namun Wade mengaku kalau dia bisa melihatnya. Dia pun semakin yakin kalau dirinya adalah peri. Pada saat sekarang ini, para penyihir dengan dipimpin oleh Emma sedang melakukan sesi meditasi. Hope pun mulai berpikir kepada hatinya kalau memang dialah yang terkuat yang bisa melindungi semuanya. Disinilah tantangan mereka diberikan oleh Emma ketika mereka menutup mata, lalu muncullah cahaya berwarna hijau. Warna hijau yang melambangkan pikiran yang tenang dan damai. Mereka harus membuat warna tersebut tetap berwarna hijau, karena pikiran buruk mereka bakal mempengaruhi warnanya menjadi merah dan orange seperti ini. Satu persatu mereka saling menyerang, termasuk Alyssa yang mengatakan Hope itu adalah perebut pacarnya Josie, dan juga Lizzie yang sudah dicampakkan oleh Sebastian. Lizzie yang sakit hati juga mengatakan kalau Alyssa itu adalah yatim piatu, lalu terjadilah serangan sihir di antara mereka. Mereka pun lalu dihentikan oleh Emma dan membubarkan mereka kembali ke kamar mereka masing-masing. Lizzie yang hendak menyerang Alyssa dihentikan oleh Hope dan mengatakan kalau ada yang salah yang sedang terjadi. Nggak taunya Lizzie malah mengejek penampilannya Hope, dan Lizzie pun menyadari kalau dirinya benar-benar sudah terpengaruh oleh sesuatu. Jadi gini ya, jin tadi alias monster Karin itu, dia yang tidak terlihat berusaha untuk membuat dirinya menjadi sosok yang tebal alias bisa menyentuh benda-benda. Dari tadi dia berusaha untuk menyentuh benda-benda namun gagal.
Namun dengan kekuatannya membuat perselisihan di mana-mana itu membuat kekuatannya bakal berkali lipat. Juga termasuk perselisihan yang terjadi antara vampir dan werewolves pada saat sekarang ini. Lalu inilah buktinya monster ini pun berhasil mengumpulkan kekuatan dan bisa menyentuh Gucci ini. Landon dan Wade berusaha untuk mencari monster tadi, nggak taunya mereka malah bertemu dengan Hope dan Lizzie yang mengejek penampilannya Landon. Ternyata monster itu tidak hanya menyerang para murid, dia juga mempengaruhi pikiran para guru, yaitu antara Emma dan Dorian. Sampai akhirnya monster ini pun bisa memunculkan dirinya, alias kekuatannya sudah terkumpul. Inilah kelemahan monster itu, salah satunya terhadap peri. Namun, Wade yang sudah mempresentasikan dirinya kalau dia adalah peri malah disangkal oleh Hope. Wade juga tidak memiliki sayap. Perkataan Hope seperti itu sepertinya sudah menyinggung perasaan Wade. Tahukah kalian kalau monster itu selalu menghindari Wade dan Landon? Lalu apa yang dikejar oleh monster itu ke sekolah ini? Ternyata yang dikejar oleh monster itu memang adalah Mora Miserium atau jam pasir milik Josie. Josie yang diserang akhirnya pingsan, lalu Josie pun malah mendapatkan penglihatan tentang sekolahnya yang terbakar, juga wujud dirinya yang dalam keadaan pucat dan memiliki mata yang hitam. Mereka pun menyadari kalau jam pasir itu sudah diambil oleh monster tadi. Jika jam pasir itu pecah, maka sesuatu yang buruk bisa terjadi. Mereka bertiga memang merupakan penyihir yang hebat, namun tidak dengan Landon, itulah kata Hope. Landon benar-benar tidak berguna, dan itu membuat Landon tersinggung. Gak taunya Landon juga malah mengeluarkan kata-kata yang kasar, mengatakan kalau Hope tidak pernah menggunakan otaknya. Yang mana itu berarti Landon juga sudah terinfeksi oleh monster tadi. Ternyata memang kekuatan Wade sebagai peri, ketika dirinya dipercayai oleh orang-orang di sekitarnya, maka kekuatannya bakal keluar. Dan Landon juga mengatakan kalau dirinya percaya dengan Wade yang merupakan seorang peri. Dan juga ketika Landon berada di dekat Wade, monster tersebut tidak mempengaruhi mereka berdua. Ternyata dia juga sudah mengarahkan semua teman-temannya yang lain untuk menyorakkan nama Wade. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana ekspresi Josie, Hope, dan Lizzie, dan mereka juga mengumpulkan teman-teman ini menyorakkan nama Wade tanpa tahu apa tujuan dan maksud yang sebenarnya. Kalian bisa melihat dari MG dan Caleb yang tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Namun Wade yang berusaha untuk mengeluarkan kekuatannya namun tidak terjadi apa-apa, dia pun yakin kalau tidak ada seseorang pun yang berada di sini yang benar-benar percaya akan kekuatannya sebagai seorang peri. Landon pun berusaha untuk membuktikan dan meyakinkan Wade dengan kekuatannya. Landon pun lalu menyerang monster Karin ini. Tentunya Landon yang tidak memiliki kekuatan banyak, dia pun malah diserang, dan Wade yang melihat sahabatnya itu dalam keadaan kesakitan, dia pun berhasil mengeluarkan kekuatannya dan juga sayapnya. Semua orang pun dibuat takjub, selama ini tidak ada satupun yang mempercayainya sampai pada detik ini. Lalu dengan serbuk peri yang dikeluarkan dari sayapnya, dia pun berhasil menyerang monster tersebut. Jam pasir itu pun dikembalikan kepada Josie, lalu Hope pun menyelamatkan Landon. Tahukah kalian kalau pada 2 tahun yang lalu ketika Alyssa sudah pernah melakukan kesalahan dan hampir membakar Lizzie, dan sepertinya itu membuat Alaric tidak tahan dan ingin mengeluarkan Alyssa dari sekolah ini. Namun Emma memberikan ide yang lain, yaitu menghapus memori buruk ingatan masa lalu Alyssa agar itu bisa menjadi awal baru bagi Alyssa untuk menjalani hidup yang baru di sini. Setelah meminta izin kepada ayahnya, Josie dan Lizzie bakal melakukan ritual untuk membuat prison world atau dunia penjara yang baru. Dunia penjara yang baru itu yaitu juga merupakan dunia paralel yang berjalan seiringan dengan dunia yang nyata. Jadi setelah mereka menciptakan dunia yang baru itu, maka jam pasir ini nantinya bakal mereka transferkan dan mereka pindahkan ke dunia yang baru tersebut. Dengan dipimpin oleh Emma, mereka bakal fokus untuk membuat ascendant yang baru yang bakal menjadi kunci menuju dunia penjara yang baru. Inilah kunci yang akhirnya terbentuk, lalu kunci itu pun diambil oleh Alyssa dan diberikan kepada Josie. Josie lalu meneteskan darah Bennett. Mereka berdua memegang ascendant dan juga jam pasir. Akhirnya dengan kekuatan sihir yang mereka miliki semuanya, mereka berhasil memindahkan jam pasir tersebut ke dunia penjara yang baru. Dimana di sana nantinya walaupun jam pasir itu meledak atau apalah yang terjadi, itu tidak akan mempengaruhi dunia yang nyata pada saat sekarang ini. Sementara itu, Alaric yang pada saat sekarang ini hendak mematikan lampu, tiba-tiba dia mematikan lampu tersebut dan dia malah menghilang. Kemanakah Alaric pergi? Walaupun mereka sudah berhasil mengamankan jam pasir itu, namun ternyata Lizzie merasa bersedih karena Sebastian sudah diusir dari sekolah ini. Belum selesai Hope bercerita, enggak tahunya Josie dan Lizzie malah menghilang. Itu membuat Hope shock dan terkejut apa sebenarnya yang sedang terjadi.
Kita beralih sementara kepada Emma yang didatangi oleh Alisa yang mengatakan kalau ingatan dirinya semuanya sudah kembali. Karena sebelumnya Josie sudah mengeluarkan kekuatan yang mengembalikan ingatan semua orang tentang Hope, ternyata sihirnya malah ampuh untuk mengembalikan semua ingatan orang-orang, termasuk ingatan Alisa ketika dia masih kecil. Juga tentang apa yang sudah dilakukan oleh Alaric kepada Alisa dan juga kepada anak-anak yang lain yang tidak mereka inginkan berada di sekolah ini. Alisa sudah mencuri Ascendant yang lama yang dulunya diciptakan oleh Josie dan Lizzie ketika mereka berusia 5 tahun. Lalu Ascendant yang dia curi itu dia hubungkan dengan Ascendant yang baru saja mereka ciptakan. Dia mengirimkan Alaric, Josie dan Lizzie ke Prison World atau dunia penjara. Alisa juga menyihir Emma dan membuat Emma melupakan semua ini. Hope menyadari kalau semua itu adalah perbuatannya Alisa dan dia menanyakan apa yang sudah Alisa lakukan. Ternyata memang Alaric yang pada saat sekarang ini menyadari dirinya tidak berada di sekolah Salvatore, ya walaupun tempat itu mirip namun ada perbedaan dari yang dia lihat. Jadi sebenarnya ini adalah tempat yang berbahaya ya. Apalagi kalau seandainya tempat ini menjadi tempat yang diletakkannya jam pasir yang tadi ditransferkan oleh Josie dan Lizzie. Nggak taunya Josie dan Lizzie ternyata juga terserap ke dunia penjara ini. Namun yang jadi masalah adalah dunia penjara ini bukanlah dunia penjara yang baru mereka buat bersama para penyihir tadi, melainkan ini adalah dunia penjara yang dibuat oleh Josie dan Lizzie ketika mereka berusia 5 tahun. Lizzie terkejut melihat ternyata di sini juga ada Sebastian yang membuat Lizzie semakin terkejut. Ini adalah ulah ayahnya yang mengantarkan Sebastian ke dunia penjara ini. Lalu apakah yang bakal terjadi kepada mereka kalau ternyata sebenarnya dunia penjara ini dimana adalah tempat dibuangnya kembaran dari ibu Josie dan Lizzie yang dulu sudah membunuh ibu mereka. Dan pada saat sekarang ini mereka berada di tempat yang sama. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah cinta Sebastian dengan Lizzie? Akankah mereka bersatu? Untuk saat ini, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru dari Cici Tales. Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Bye-bye!